Suasana pagi di hutan Afrika. Matahari baru muncul di balik pepohonan tinggi, sinar keemasan menembus dedaunan yang rimbun. Burung-burung berkicau, suara aliran sungai terdengar lembut. Di sebuah lapangan terbuka kecil, 4 hewan berkumpul. Pagi yang cerah ya, rumput masih basah, angin semilir, benar-benar hari yang sempurna. Pagi seperti ini bikin aroma hutan makin kuat. Wangi pepohonan, buah, dan aroma serangga lezat. Aku suka pagi yang tenang, tidak banyak gangguan. Saat yang pas buat ngobrol santai. Haha, pagi itu waktunya spa. Maksudku, lumpur segar bikin kulit glowing loh. Oh iya, sebelum makin asik, kenalin dulu dong. Aku Serval, si raja lompat dari padang rumput. Kucing liar yang elegan dan gesit. Di atas kepalaku yang kecil, aku memiliki telinga yang tinggi dan lonjong, yang berwarna hitam di bagian belakang dengan bercak putih yang khas. Aku Civet Madagaskar, si makhluk malam yang anggun. Punya ekor panjang, gerakan lus, dan penciuman tajam. Aku merupakan spesies mamalia kecil yang berasal dari hutan tropis di Afrika Sub-Sahara. Aku memiliki penampilan yang unik dengan bulu berbintik-bintik dan tubuh yang ramping. Aku suka sekali memanjat, sehingga kerap ditemukan di atas pohon. Namanya agak asing ya. Aku Aardwolf. Keluarganya hiena tapi aku gak suka daging. Aku penggila rayap. Gigi belakangku kecil karena tidak digunakan untuk menggigit daging keras seperti pada hiena. Selain itu, telinga besar membantu mendeteksi suara gerakan rayap di bawah tanah, sementara bulu tebal melindungi dari gigitan serangga saat berburu. Dan aku, babi sungai merah. Hidungku kuat, telingaku lucu, dan warna badanku merona eksotis dong. Aku memiliki rambut berwarna oranye hingga coklat kemerahan, dengan kaki berwarna hitam, dan terdapat garis putih di sepanjang tulang belakangnya. Babi dewasa memiliki corak putih di sekitar mata, pipi, serta bagian rahangnya. Bagian wajah lainnya, seperti moncong, memiliki warna hitam. Rambut di bagian rahang dan panggul lebih panjang dibandingkan di bagian lainnya, serta jantan memiliki kumis di bagian moncongnya. Tahu gak? Aku saat mengejar burung dan serangga, aku bisa melompat vertikal tinggi ke udara, terkadang melompat lebih dari 9 kaki ke atas. Aku juga dapat melompat hingga 12 kaki secara horizontal dari posisi diam, untuk mendarat di target dengan kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa saat terkena benturan. Baik jantan maupun betina kelompokku biasanya menandai wilayah dengan menyemprotkan urin ke pohon dan semak-semak, menggoreskan urin segar ke tanah dengan cakar, dan menggosokkan kelenjar pipi ke tanah atau sikat. Jantan cenderung lebih sering menandai wilayah mereka daripada betina, menyemprot hingga 46 kali per jam atau 41 kali per kilometer persegi. Aku bisa menghasilkan aroma khusus dari kelenjar tubuhku, dan manusia dulu suka banget buat parfum. Tapi jangan khawatir, aku jaga jarak kok. Aku memiliki cara unik dalam berkomunikasi, baik melalui suara maupun penandaan aroma. Setiap individu memiliki aroma khas yang membantu mereka menandai wilayah dan menarik pasangan. Kelincahanku tidak hanya berguna untuk memanjat, tetapi juga sangat penting untuk menghindari ancaman dari hewan yang lebih besar. Aku sangat suka sekali memakan rayap dan dapat mengonsumsi hingga 200.000 rayap dalam satu malam. Berbeda dengan hiena, aku tidak berburu hewan besar atau memakan bangkai. Lidahku yang lengket membantu menangkap rayap dengan mudah dari sarangnya, menjadikanku pemangsa serangga yang efisien. Walaupun badanku besar, aku bisa lari cepat, berenang, bahkan mendaki bukit. Dan telingaku itu bukan sekadar imut, buat dengar bahaya dari jauh. Aku berkomunikasi dengan menggunakan suara seperti geraman dan jeritan yang berulang. Suara ini dapat menandakan alarm bahaya hingga sedang mengalami kesusahan. Aku juga berkomunikasi dengan kelompok lain menggunakan senyawa kimia. Suatu kelompok babi akan menghindari kelompok babi lainnya dengan menandai wilayah mereka menggunakan aroma kimia dan dengan mencakar pohon dengan gadingnya. Jika wilayah teritorialku terancam,
maka aku akan bertarung dengan saling menanduk, menusuk dengan menggunakan moncongnya. Serval, aku kagum deh sama lompatannya. Elegan banget, seperti penari indah. Ah, kamu juga Civet. Malam-malam kamu itu misterius dan memesona. Aura-aura stealthy git. Jujur, aku pengen punya penciuman kayak kamu, Civet. Tapi, babi, telingamu itu kayak radar modern ya. Haha, makasih. Tapi aku iri sama kamu, AR Dwarf. Bisa makan rayap sebanyak itu tanpa bosan? Respect. Dan Serval, kamu benar-benar atletik. Aku gak bisa lompat segitunya walau mimpi. Waktunya aku berburu. Tapi ngobrol tadi bikin pagiku makin cerah. Aku balik tidur dulu ya, malam nanti aktif lagi. Sampai ketemu, teman-teman. Rayap sudah mulai keluar dari sarang. Waktunya makan malam. Sarapan. Aku lanjut berendam dulu. Kalau lumpur bicara, dia bilang aku glowing banget hari ini. Keempat hewan tertawa, kemudian berpisah ke arah masing-masing. Kamera menyorot pohon-pohon tinggi dan langit biru yang mulai cerah sempurna. Suara alam menutup percakapan dengan damai. Matahari mulai naik tinggi. Udara hangat, burung-burung mulai terbang tinggi di atas kanopi. Masing-masing hewan bersiap kembali ke rutinitas mereka. Di tengah hutan, persahabatan pun tumbuh. Meski berbeda, keunikan menyatukan mereka di bawah langit yang sama.